Apa kabar? Baik, kita balik lagi di Loyo. Lainnya. Kapan hari ya? 2 hari atau 3 hari lalu. Itu gue nonton satu film di Apple TV. Nah, itu tuh judulnya Tetris. Tetris ini memang beneran Tetris yang kita mainin zaman dulu yang yang balok-balok itu. Jadi Tetris itu kan antara tetra dan apa gitu kan. Jadi 4. Tetra dan Tris. Pokoknya apalah, gue juga lupa namanya. 4 kotak-kotak dengan beberapa bentuk yang akhirnya kita harus menyusun gitu kan. Ternyata gue pikir selama ini kan gue bermainnya itu zaman-zaman dulu itu kan di awal-awal tuh di kayak Nintendo kayak gitu-gitu. Gue pikir tuh dari Jepang. Ternyata dari film itu baru gue tahu, dan akhirnya gara-gara nonton tuh gue penasaran dong, bener nggak ini? Gue search dong, gue googling, gue apa segala macam. Terus habis itu gue buka ChatGPT, oh iya beneran, ternyata dari sini awalnya itu dari Rusia. Nah, si pencipta Tetris ini dia bikin game ini waktu dia bekerja di kayak kantor pemerintahan gitu. Nah, akhirnya waktu dia ini kan programmer ya, terus dia bikin game ini, terus akhirnya mereka asik bermain segala macam. Nah, nggak tahu gimana, pokoknya si game ini menyebar kemana-mana. Terus karena game ini awalnya dibikin di kantor pemerintahan, dianggap itu memang punya mereka, punya pemerintah. Jadi nggak bisa dijual kemana-mana. Kok bisa-bisanya sekarang sudah ada jual versi arcade-nya, ada jual di mana, versi PC-nya ada jual di mana. Pokoknya sudah banyak tersebar di mana-mana, dan salah satunya waktu itu si Nintendo mau bikin versi handheldnya yang kecil itu kayak Game Boy gitu. Dia mau isi si Tetris ini, jadi mau ambil izinnya. Dari situlah itu cerita bergulir. Terus dari situ gue cuman ambil pelajaran kayak gini. Oh ternyata kadang-kadang hal yang kecil waktu masih belum ada artinya itu suka diabaikan. Ya sekarang aja anak kecil aja sudah mengabaikan permainan yang apa tuh namanya, yang besarnya di komunikasi gitu. Ya kayak gobak sodor apa itu kan cara komunikasi ya, yang tanpa melibatkan gadget kan. Karena di sekarang kan Gen Alpha kan udah nggak melakukan itu. Maksudnya hal-hal kecil ini mereka abaikan karena mereka pikir belum bernilai. Tapi begitu dia sudah bernilai jual tinggi, dalam artian secara ekonomi ini sudah ada nilainya, sudah ada value-nya. Wow, itu jadi bahan perebutan yang gila-gilaan. Ini sebenarnya ngingetin gue kapan waktu juga gue ngobrol sama salah satu temen gue. Mereka itu punya kayak warisan gitu loh. Waktu itu di daerah itu tidak bernilai. Jadi nggak ada satupun yang mau ngambil. Ya diwarisin pun nggak ada yang mau. Begitu sekarang area itu lagi mewah, lagi naik daun dan segala macam, semua rebutan sampai ribut antara mereka bersaudara. Kalau Anda mempunyai tanah sekarang dari orang tua atau dari siapapun, segera balik nama. Iya. Karena Anda tidak pernah tahu tanah Anda berharga. Iya, bukan tanah kuburan, tapi berharga. Ya kan? Untuk Anda yang akan memiliki warisan. Ya itu benar. Setuju gue. Karena ini kejadian di teman gue ini. Jadi sampai sekarang akhirnya mereka yang tadinya keluarga ini baik-baik aja, rukun-rukun ini jadi berantem. Karena itu yang tadinya tanah itu tidak ada nilainya, terus sekarang jadi mahal banget. Jadinya berebutan semuanya mau di situ dan saling sampai pakai pengacara segala macam loh, Mak. Itu artinya kayak balik lagi kita pernah ngobrolin ini kayak di episode sebelumnya, bahwa tidak boleh kita remehkan apapun itu, apakah itu benda, apakah itu manusia, apakah apa gitu. Kayak si game Tetris ini awalnya tidak bernilai kan, cuma mainan antara mereka di dalam gedung kantor ini doang, terus tiba-tiba jadi bernilai besar begitu. Wow, jadinya jadi rebutan banget. Seandainya aku jadi anaknya orang Rusia itu ya. Apa yang Anda lakukan? Sekarang untungnya
jadi punya dia si perusahaan ini yang dari hasil gue searching ya. Jadi yang membeli game ini di Jepang dengan yang si pencipta Tetris ini, mereka akhirnya berkolaborasi. Yang sekarang jadi CEO-nya ini adalah anak dari yang perusahaan di Jepang yang mengembangkan ini. Tapi mereka ini berkembang terus, dan gue kan iseng ya, akhirnya gue coba cari di handphone, masih ada nggak sih game Tetris ini? Dulu kan ada segala macam, yang versi lama udah nggak ada, sekarang jadinya versi online kayak gitu. Jadi dia mainnya pun beda, jadi lo bisa, kalau dulu itu main-main aja, kalau sekarang nggak, jadi lo kayak ada milestone-nya, lo harus kejar berapa, atau kalau nggak, lo ada pilihannya. Oke, kalau lo mau nggak ada iklan, lo bayar. Atau kalau kayak gitu. Dan perusahaan ini masih berkembang sampai sekarang. Bayangkan Tetris itu dari tahun berapa coba? Ayah, ayah aku mau pulang ke Rusia. Coba ayah kirimkan tiket. Bayar ayah. Ternyata dia yang punya. Keluarga aku itu. Aku nggak pernah ngomong aja. Halu-halu. Iya. Itu tadi kan semuanya bermilestone kan. Bermilestone kan. Iya. Pokoknya intinya jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun, karena mungkin one day dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Oke, baiklah. Saya yakin podcast ini akan berharga di masa kemudian. Jangan lupa share dan like. Ice. Kita nggak pernah tahu. Ya kan ya? Tapi kalau misalnya one day memang benar berkembang, kita jangan berantem loh ya, bagi royalti. Iya.